Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Mari saat ini kita mau bersama-sama mencari hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mencari hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, persembahan kami yang hidup Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang Engkau saat ini Tuhan. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini, tercurah di hati kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik dan Engkau sangat baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Yesus. Aku hendak bersyukur bagi-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Rasakan hadirat kasih-Nya. Mulianya nama-Mu Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, betapa mulianya Engkau Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kau layak dimuliakan di seluruh bumi Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami, Yesus. Kami mau selalu bersyukur, kami selalu menyembah, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kami datang di hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang hidup, berkuasa meminta selamanya, layak terima segala pujian hormat. Oh haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Tuhan kami. Inilah setiap seruan hati kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang begitu agung, Engkaulah Tuhan kami yang begitu mulia. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan di atas seluruh bumi ini Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dan dimuliakan,
seluruh bumi. Kau layak dimuliakan di atas seluruh bumi ini Tuhan. Kemuliaan sorak-sorai hanya bagimu Yesus. Haleluya, kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, mari bersama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus begitu baik dan sangat baik. Amin saudara, kasih setianya tidak ada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, amin, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lama. Bersama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersorak-sorai, menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini hati kami Tuhan, kami mau lebih membuka untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Engkaulah Yesus penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan, segala semua
bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah Yesus penyelamat kami Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berdiri bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Tuhan, yang bertugas siap Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah diselamatkan dan kami ada di dalam tangan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih setia-Mu yang menyertai kami. Oleh sebab itu selayaknya kami senantiasa memuji, meninggi, mengagungkan nama-Mu. Dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Hidup kami dalam rendaman hadirat-Mu membuat kami makin mengenal Engkau. Kasih kami makin melimpah. Pengharapan kami makin kuat dan ada kerinduan dalam hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kesempatan yang indah ini tentunya kami ingin mendengar pesan-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami kepada kehendak rencana-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami siap menerimanya. Dengan penucapan syukur kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, shalom. Ya, puji Tuhan. Kali ini saya akan melanjutkan tentang kepemimpinan bagian yang kelima. Kita baca terlebih dahulu Markus pasal yang 10 ayat 44 sampai 45. Firman Tuhan berkata demikian. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi firman Tuhan ini mengingatkan seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita ini leadership atau kepemimpinan itu diwujudkan melayani. Ya, beda dengan dunia. Kalau dunia itu kan minta dilayani seorang pemimpin, tetapi kita ini justru sebaliknya melayani. Nah, nanti terakhir ya minggu depan, yang keenam, bagian yang keenam berbicara tentang kita ini diselamatkan adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kalau tidak berarti kita belum menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi sebetulnya ibadah seperti ini adalah sarana untuk kita ini belajar Alkitab. Atau sekolah Alkitab itu bukan di perguruan tinggi tertentu, ya memang itu adalah bagian fokus ya, tetapi sebetulnya sekolah Alkitab itu saat kita ibadah seperti ini. Jadi harusnya kalau kita ibadah seperti ini sedang sekolah, ya logikanya kita harus memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan itu, kehendak Tuhan itu seperti itu. Kalau tidak nanti ada perbandingannya, ada 2 ayat yang akan saya tampilkan sebagai perbandingan seperti apa. Kualitas rohani kita ini seperti emas atau rumput jelami. Ya, itu salah satunya akan saya bahas. Nah, kembali kepada hamba. Hamba itu adalah yang tidak menuntut ucapan terima kasih. Ya, jadi Lukas 17 itu menjelaskan tentang hal itu. Seorang hamba itu tidak minta perhatian, tidak minta penghargaan, tidak, yang memberi penghargaan Tuhan. Jadi tidak bisa kita menuntut, Tuhan aku sudah melayani sekian tahun lamanya, mana Tuhan upahnya? Memang ada ayatnya ya yang mengatakan engkau akan menerima upahnya pada saat nanti dalam kekekalan dan saat kamu hidup dalam dunia. Nah, wujudnya apa? Banyak sebetulnya, kesehatan. Ya, kalau kita boleh ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan yang melindungi kita. Nah, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan itu diwujudkan dalam kesehatan. Nah, dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan
itu juga anugerah Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan mempertajam kepemimpinan tentang hati hamba. Contohnya Tuhan Yesus itu memberi contoh konkret. Dia selama hidup ini melayani kehendak Bapa. Nah, ditulis dengan jelas dalam Yohanes 5 ayat 19. Jadi, anak tidak bisa melakukan apa-apa kalau Bapa tidak memberitahu. Jadi artinya Tuhan Yesus melangkah itu berdasarkan ide, gagasan dari Bapa surgawinya. Nah, logikanya harusnya kita juga seperti itu. Hidup dalam Kristus itu sebetulnya hidup menurut apa yang Kristus kehendaki. Ya, Kristus itu digambarkan sebagai kepala gereja. Kita ini adalah tubuhnya, eklesia. Sekumpulan orang percaya itu disebut eklesia. Nah, eklesia ini harusnya hidup seturut kepala. Sama seperti kita ini memiliki tubuh, tergantung otak. Ya, kalau ini otaknya stroke, ada yang tersumbat, ya mati separuh. Itu misalnya. Nah, artinya tidak berfungsi. Nah, fungsi gereja itu direncanakan Tuhan adalah berfungsi untuk menyatakan terangnya, hidupnya memberi dampak. Apa dampak hidup kita? Ya memang susah ya. Ini kan ini merubah konsep, ini merubah mindset, itu merubah tujuan hidup. Nah, nanti saya pertajam terakhir ya. Memang kalau dipikir semua Alkitab ini tidak ada habis-habisnya isinya, tetapi saya batasi terakhir aja, besok yang ke-6, tidak yang ke-7. Jadi ini adalah contoh. Hidup ini harusnya melayani kehendak Tuhan. Bagaimana Pak bisa melayani, tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Alkitab membicarakan. Berarti orang percaya kan harus baca Alkitab. Kalau enggak ya enggak mudeng. Nah, seperti saya ini hanya menjelaskan saja, menguraikan, menerjemahkan. Dan ini saya harus mempertanggungjawabkan kalau salah menerjemahkannya. Ya, menerjemahkan menurut keinginan saya. Nah, itu jelas salah, nanti Tuhan yang akan menegur saya, baik saat dalam dunia supaya tidak berkepanjangan kesalahannya maupun nanti dalam kekekalan. Ya. Jadi kita tahu sebagai orang percaya, itu kan orang percaya. Percaya itu adalah mempercayakan hidupnya. Nah, kalau kita ini mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, berarti kan logikanya hidup mau dituntun, dibimbing Tuhan. Simpel aja, sederhana saja. Jadi kalau kita tidak mau dipimpin Tuhan, bukan orang percaya kan? Ya, kita ini diatur Tuhan dan bukan ngatur Tuhan. Nah, logikanya simpel, sederhana maksud saya. Jadi selama kita ini belum mengikuti apa yang Tuhan mau, kita belum menjadi orang percaya, bukan menjadi pengikut Kristus. Nah, tujuannya adalah supaya Kristus itu muncul dalam hidup gerejanya, eklesianya, sekumpulan orang percaya. Atau lebih kecil lagi dalam hidup anak-anaknya. Hidupnya harus memberi dampak. Nah, dampak apa? Saya tidak menghakimi, tapi kita bisa mengukur sendiri. Kalau enggak, berarti kita sedang beragama aja. Apakah agama ini akan memberikan penghargaan atau semacam upah? Ya, kalau kita kaitan tadi, ibadah mendengar firman itu sedang sekolah Alkitab sebetulnya. Nah, masalahnya ketika kita ibadah menerima kebenaran itu dan mengaplikasikan atau menjabarkan dalam kehidupan atau firman itu menjadi gaya hidup, lifestyle kita. Itu masalahnya. Kalau enggak hanya religiositas atau beragama saja. Maka itu yang akan saya bahas nanti dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 itu ditulis begini. Bahwa kita ini adalah seperti
bejana yang akan berguna. Itu 2 Timotius 21. Yang 1 Korintus 3 itu mengatakan kita ini dibangun menjadi seperti emas, berkilau-kilauan, berharga. Hari-hari ini emas sedang naik. Kemudian kalau tidak, semua itu nanti akan dibakar. Emas, perak, rumput, dan jerami. Nah, kualitas rohani kita yang mana? Emas, perak, atau rumput jerami? Kalau rumput jerami dibakar kan habis, nothing, tidak ada apa-apanya. Nah, kehidupan kita ini akan mengalami itu. Apa-apa itu proses pembakaran, ujian hidup. Ya, dalam dunia ini kan sedang mengalami ujian hidup. Yang kedua, ketika zaman antikris. Kualitas kita ini emas atau rumput jerami. Kalau rumput jerami, ya habislah kita. Dan memang ayatnya 15 menjelaskan. Walaupun begitu, dia akan diselamatkan. Loh, berarti kan tidak mengalami zaman antikris? Ya tidak juga. Yang diangkat rapture itu adalah orang yang hidupnya kudus, kualitas emas itu. Kehidupan rohaninya kualitas emas. Nah, nanti ajalah saya bahas. Ini sekarang fokus ke hamba aja. Nanti larinya ke sana. Hidup sebagai orang percaya adalah melayani apa yang Tuhan kehendaki dengan cara hidup taat di jalan-jalannya. Taat firman. Bagaimana bisa taat, Pak? Kalau saya tidak pernah baca, ya artinya kamu tidak hidup dalam kehendaknya. Simpel kan, sederhana kan. Jadi kalau kita yang hidup dalam rencananya, pasti ingin tahu apa rencananya. Sama, zaman dulu sekarang ya, zaman sekarang, zaman milenial, zaman generasi Z, tidak ngerti. Zaman dulu itu kalau pacaran lewat surat, ya semprot minyak gitu, dibuka breng gitu ya. Nah ketika dibaca kekasihnya, masa tidak dibaca? Baca cukup sekali, enggak berulang-ulang. Bahkan mungkin ditaruh di bawah bantal, nanti ambil aja dibaca senyum-senyum sendiri. Itu kekasih. Nah hubungan kita dengan Tuhan kekasih atau apa? Kalau kita menganggap Tuhan kekasih dan Tuhan menganggap kita ini kekasih, bahkan dikatakan kamu itu calon mempelaiku, ya, calon mempelai. Calon mempelai kan tentunya dipacai, pacai itu dihiasi lah. Nah hiasan itu berbicara tentang buah-buah roh. Ada hiasan hidup itu yang indah. Nah itulah yang akan diangkat rapture. Kalau enggak tinggal. Nah, terus ngalamin zaman antikris itu wah penderitaan luar biasa. Lari satu kota ke kota lain. Itu gambarannya ditulis dalam Matius pasal 24. Nah, kalau tetap beriman pada masa itu selamat. Jadi tetap diacungi bedil gitu. Tidak, aku tetap percaya Yesus. Selamat itu. Ya. Tapi ya wes aku tahu ya tidak selamat. Kenapa? Karena menolak Tuhan sama menolak Yesus sebagai juru selamat itu menolak Tuhan dan Tuhan pun akan menolak. Ayatnya kan ada kan. Barang siapa menolak aku pun akan menolak di hadapan Bapa. Hilang kan? Nah itu kita bahas lebih dalam nanti. Yang ke-6. Jadi sebagai orang percaya itu adalah hidup dalam kehendaknya. Kehendaknya di mana, Pak? Saya tahu kehendak Tuhan, ya di Alkitab. Di mana, Pak? Ya baca dong. Nanti situ kan tahu, oh kalau begitu seperti ini. Kalau bangsa Israel seperti ini, Tuhan marah maka dihukum. Oh berarti aku jangan seperti itu. Nah, itu artinya kan tahu kehendak Tuhan. Memang Alkitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang histori, sejarah. Tapi perjalanan sejarah itu kan ada sesuatu yang bisa kita tangkap. Tuhan tidak senang kalau umatnya itu mendua hati. Ya Tuhan, ya dewa, ya Tuhan, ya berhala. Tuhan tidak senang seperti itu. Diperingatkan tidak mau ya ada hukuman. Kalau hukuman tidak mau ditinggal. Akhirnya dibuang. Ya seperti itu. Jadi kehendak Tuhan itu ya ditulis dalam Alkitab. Dalam semua lini kehidupan. Semuanya ditulis dalam Alkitab. Nah, hasil ketaatan itu akan dewasa rohani.
Kalau orang dewasa rohani pasti menyenangkan hatinya. Ya sama sepertilah suami istri lah. Nek masih kanak-kanak ya maunya dilayani aja. Tapi suami istri yang dewasa ya maunya melayani. Ya melayani bukan jadi budaknya. Untuk menyatakan cinta dan kasihnya. Wujudnya kan melayani. Kalau dalam pelayanan, ya nanti saya masuk ke sana. Dalam pelayanan Tuhan, aku bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan. Sebagai rasa syukur, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Nah, kan logikanya seperti itu. Jadi kalau belum dewasa, ya maunya dilayani. Pendeta gitu, tak telepon jam 1 bengi kok ya ora gelem diangkat teleponnya, orang ngejar toh. Aku ki mumet, aku gak stres, ora iso turu. Telepon apa pendetane ora ngangkat. Nah, pendetane apa ora iso turu, Johan? Apa pendeta itu standby 24 jam? Ya enggak kan. Nah, itu kan minta dilayani, ndak bisa seperti itu anak-anak. Sama seperti ini. Ya, saya Pak, nek khotbah itu aja sing dalam-dalam. Saya seneng-seneng loh Pak, Senin sampai Sabtu ya aku kan susah semikir duit gula kerja, sumpek Pak, mau sing guyu hehehe ngono lho Pak. Nah itu bayi rohani kan seperti itu. Bayi itu kan senengane cerita, kancil nyolong timun. Nah, wah pinter ya kancil, so gede aku tak dadi kancil. Nah, seperti itu sampai lebih jauh lagi, waduh. Kalau seperti itu kan bayi rohani. Bayi rohani itu maunya minum susu. Ibrani 5 ayat 11 itu mengatakan begitu. Kamu itu bukan bayi, kamu itu sudah dewasa. Jadi harus makanan keras. Makanan keras itu gimana? Nek susu kan tinggal telan. Nah, telan saja. Tapi nek keras klutak duduk rono rene. Aduh, kok yo abot yo dadi wong Kristen. Abot itu karena tidak mau ngikuti kehendaknya. Kalau ngikuti kehendaknya ndak abot, karena Tuhan memberikan kuasa untuk kita bisa melakukan firman-Nya. Roh Kudus yang menolong kita. Jadi bukan usaha kita. Kalau usaha kita tidak mungkin. Siapa tahu manusia? Manusia itu kan debu tanah. Jadi kita bisa mengikuti kehendak Tuhan itu hanya kalau yang kemarin saya bahas ya bagian keempat, rendah hati. Selama kita tidak rendah hati pasti menolak apa yang Tuhan mau. Di sini tentunya nek sok wani ngomong ora iso lakoni aku pendeta sing nglakoni dhewe kan ijeh manusia ya ora iso nglakoni kuwi sing sok wani. Ya ada isa toh, kita ini namanya beriman, itu kan menyerahkan hidup, menyadari. Hidup ini sebetulnya kan dipenuhi dengan ketakutan kalau mati kemana gitu. Tetapi begitu menyerahkan hidup, aku percaya Tuhan Kau juru selamat penebusku. Maka di situ ada kelegaan, ada kedamaian. Itu artinya kan iman, itu kan mempercayakan hidup. Pisteuo. Ya, bukan percaya Yesus juru selamat, tapi menyerahkan hidup. Nah, kalau menyerahkan hidup kan logikanya mau dituntun dong. Ya. Nah, setelah itu baru mau melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya sesuai talenta. Nah, Pak, saya kan tidak bisa nyanyi, melayani apa cuma nyanyi? Pak, saya tidak bisa main gitar, apa melayani cuma main gitar? Kan bisa asir, kolektan, apa saja. Ya, dan melayani sebetulnya itu dikatakan gereja di tengah-tengah masyarakat, church in the marketplace. Artinya kita ini di tengah-tengah masyarakat tetap melayani Tuhan dalam wujud apa? Hidup jadi kesaksian. Melayani kan? Jadi melayani jangan dibatasi dalam gedung aja, melayani itu di mana saja kita berada, hidup jadi kesaksian. Itu artinya kita sedang melayani Tuhan. Ya, masuk lebih jauh lagi. Nah, jadi standarnya adalah
Kita ini siapa yang menjadi tuan yang bertahta dalam hati? Kristus apa aku? Kalau Kristus, ya tentunya semua. Ya, kasih gambaran sederhana. Ya, kalau Kristus, maka semua keinginan itu di bawahnya. Nah, tapi kalau Kristus di bawah, aku di atas, maka segala keinginan diutamakan dan Kristus nanti kita tambal butuh. Tidak bisa dong seperti itu. Kristus yang utama, Yesus jadi raja, dan aku adalah hamba. Dolos. Ya, saya tidak buka ayatnya daripada nanti berkepanjangan. Nah, lihat aja nanti di rumah, Lukas 17. Jadi hamba itu tidak perlu minta ucapan terima kasih. Tidak perlu penghargaan. Ya, Tuhan nanti yang memberi penghargaan. Jadi kepemimpinan akan muncul lewat melayani. Prinsip ini bagi dunia dan kita sebagai anak-anaknya sama. Dunia melayani demi prestasi dan kebanggaan. Ada enggak hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang melayani demi kebanggaan? Banyak. Ya, saya mau sebutkan tak rem. Ada hamba Tuhan di Semarang yang seperti itu. Jadi melayani dengan tujuan, wah, piye mau kobari aku, piye mau suarane aku, piye mau musik aku. Waduh, kalau seperti itu kan melayani untuk mencari wah. Itu bukan melayani Tuhan, sedang melayani diri sendiri atau aku jadi raja. Bukan seperti itu dalam Tuhan. Aku melayani karena aku mengasihi dan menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Dan dunia itu mengejar dan mau bayar harganya dalam bisnisnya misalnya. Dia mau untuk merendahkan diri, melayani pelanggan. Pelanggan itu tidak semua baik kan. Pelanggan ada yang rewel, ngenyang ya terus. Nah, ayo piye jengkel regane pas. Nek gelem sakmene ora ngono galak men. Aku kan menyang, aku kan ada jaluk. Waduh, ketemu pelanggan seperti itu gimana? Nyelus dodo supaya pelanggannya lain. Jadi mau melayani semua pelanggannya itu bayar harganya demi supaya jualannya ndak ditinggal pelanggan. Nah, jadi kemampuan menguasai diri itu demi kepentingan dirinya. Ya, bukan seperti itu dalam Tuhan. Kalau dalam dunia memang ya dalam kedudukan, yang mencari kedudukan misalnya dalam perusahaan, di kantor, ya selalu nyolu itu sama ya. Ya artinya selalu menghormati, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan atasannya supaya dia dapat kedudukan. Itu dunia. Dalam Tuhan tidak seperti itu. Dalam Tuhan tidak mencari penghormatan, dalam Tuhan tidak mencari penghargaan. Dalam Tuhan kita ini melayani hanya satu tujuannya, menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kepemimpinan muncul ketika melayani kehendaknya dengan menyalibkan manusia lama. Jadi kata kuncinya adalah menyalibkan akunya yang di atas ini. Diturunkan dan Yesus yang gambar salib ini ditinggikan atau kedudukannya. Nah kita tahu perang Ukraina dan Soviet atau Rusia. Soviet sudah pecah jadi 15 negara, salah satunya Rusia yang paling besar. Nah para pengungsi ini mendekati 3 juta. Mereka pergi kemana-mana, ada yang di Jerman. Nah anak-anak Tuhan yang di Jerman itu pakai kertas, nulis,
Aku kamar masih ada 2 kamar, silahkan yang butuhkan di rumahku tersedia 2 kamar. Sampai di situ. Itu adalah wujud murah hati, peduli kepada sesama. Jadi kalau kita tidak melayani kehendaknya, berarti kita sedang melayani diri sendiri. Gimana Pak caranya? Salibkan aku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidupku. Nah, akhirnya nampaklah perubahan hidup, transformasi, perubahan hidup. Apa wujudnya? Ya buah-buah roh dong. Ya buah roh. Buah roh itu nampak kasih setia, murah hati, penguasaan diri, dan seterusnya itu. Nah sekarang melihat Kolose 3 ayat 23. Ini perlu saya bacakan sebab menguatkan apa yang saya katakan tadi. Ya, ada ayat penguatnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, adalah untuk Tuhan dan bukan manusia. Ya, saya bersyukur karena sehat. Ya, kalau tidak, ya istri saya yang melayani saya. Nah, ketika melayani itu dengan setengah hati atau sepenuh hati. Nah, ayat 25 menjelaskan itu. Kalau kita melayani setengah hati, salah di mata Tuhan. Kita melayani ya seperti sedang melayani Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang melayani pasangannya jangan setengah hati, karena kita menjelaskan harus sepenuh hati. Ya, walaupun yang dilayani biasanya rewel, kurang terus. Kenapa? Karena stres ya, orang sakit itu kan stres. Nah, jadi rewel aneh-aneh. Ya, kita tetap harus melayani. Alkitab yang mengatakan, ya. Nah, standar melayani adalah tidak melihat manusia, dasarnya itu ayat 24-nya. Semua dilakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi penghargaan dari Tuhan, apa yang dilakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita ini hidup wajib, dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup seperti Kristus. Tadi di awal sudah ya, jadi Kristus selama dalam dunia hanya melayani kehendak Tuhan. Ya memang, karena Kristus 100% manusia, 100% Allah itu sebagai manusia dia mengatakan Tuhan kalau boleh cawan ini diangkat. Tapi bukan kehendakku yang jadi Tuhan, kehendakmu. Ya, waktu doa di taman Getsemani itu berdoa seperti itu. Dan tetesan keringatnya karena membayangkan apa yang dialami itu sampai seperti tetesan darah. Nah, seperti itu. Jadi kita ini hidup harusnya seperti Kristus, wajib hidup. Baru Bapak akan memberi kemuliaan sama seperti Bapak menghormati Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 26 itu menjelaskan. Jadi upahnya itu jangan nuntut manusia, tapi Tuhan. Kalau saya secara manusia yang memiliki kasih Allah, bukan penuh kasih Allah, saya pun ingin memberi penghargaan ya pada orang-orang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang ada padaku? Ya seperti itu kan. Jadi berusaha seperti itu wajar, tetapi sesungguhnya upahnya dari Tuhan. Ya, jadi jangan menuntut penghargaan, menuntut
manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, saya punya, ya saya kepingin memberi yang terbaik. Ya. Udah, lanjut aja. Motivasi melayani salah, hukuman menanti. Nanti, hukuman ini menanti, nanti. Jadi kapan Pak? Ya, soalnya sekarang tidak mungkin orang bisa menyadari bahwa itu hukuman Tuhan. Nanti, di dalam kekekalan. Kenapa? Karena hidup pelayanan tidak memuliakan namanya, hanya memuaskan aku. Mau pelayanan aku suara aku mau. Jami. Pluk gitu ya, melar gitu. Bukan seperti itu. Nah, saya katakan nanti karena ditulis dalam Matius pasal 7. Ya, 19-20 itu mengatakan dari buahnya. Jadi pelayan kita itu nanti dilihat buah hidupnya. Nah, ayat 21-nya mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan yang akan berkenan atau masuk dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendaknya. Jadi kalau hanya Tuhan, dan bukan orang yang melakukan mukjizat, mengusir setan demi nama Tuhan, itu karena nama Tuhan kan, bukan manusianya kan. Kemudian melayani sehingga orang diselamatkan, karunia orang sakit tumpang tangan didoakan sembuh. Nah, itu kan nama Tuhan. Nah, banyak orang terjebak di situ. Tuhan itu kan nama di atas segala nama. Nama saja, penyakit, masalah, tidak punya uang, sakit, itu kan nama. Tuhan itu nama di atas segala nama. Jadi nama Tuhan Yesus itulah yang memiliki kuasa, bukan manusianya. Nah, ini yang menjebak banyak orang, pikirnya seperti itu. Misalnya, ada seorang selingkuh, nah, selingkuhnya itu sudah diketahui, tetapi dia ketika menyampaikan firman, urapannya masih kuat. Nah, dia pikir, oh Tuhan berkenan dengan selingkuh yang saya lakukan. Nah, ini kan konyol. Urapan itu tidak mudah. Kenapa? Karena urapan itu nempel sampai mati. Ingat tulang Elisa? Ya, 1 Raja-Raja 13. Ayat 21, ya ketika ada gerombolan Moab datang, bangsa Israel yang sedang ngubur, takut, mayatnya dibuang dan jatuh di atas mayat kuburannya Elisa. Jenazah itu berdiri itu, artinya tulang Elisa pun itu bisa memberi dampak kesembuhan, jadi jangan bangga. Itu karena urapan, bukan si manusianya. Ya, jadi kehidupan ini harus ditata betul, sebab kalau kita tidak memiliki hati hamba, maka kita bisa nuntut penghargaan, ya seperti itu. Itu tidak benar, ya. Maka Tuhan ngomong, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ya, kejahatan itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan. Kejahatan itu biasanya muncul, dipicu atau berasal dari manusia lama. Manusia lama itu adalah aku. Manusia lama itu adalah buah dosa. Manusia berdosa itu kan memiliki buah. Buah-buahnya itu harusnya dalam Tuhan mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi lewat firman, karena firman itu yang memerdekakan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngantar, janjian bukan ngantar, di panti. Ya, kemarin ya, kapan itu? Ya itu, dia cerita ada banyak hamba Tuhan yang bingung. Kenapa masa pandemi tidak ada masukan dari jemaat? Maka gimana? Nah, uangnya dimasukkan dalam trading. Wah, setelah ternyata banyak trading bodong itu bingung kricoy. Nah, itu kan menggunakan logika manusianya, ngawur kan.
Susah ya. Nah susahnya itu nanti nek mati, gak ngerti, nek ngono salah. Nah, soalnya nek ija urip dikandani salah, gila. Penafsirannya Pak Pendeta, nek aku penafsirannya Pito, gitu. Jadi isinya beng diskusi, kok diskusi halus ya, isinya beng menentang saja. Susah itu, terlambat sudah. Karena ayatnya jelas kan. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan ini demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku numpang tangan hingga terjadi mujizat demi nama-Mu? Tuhan ngomong, aku tidak kenal engkau. Terlambat kan? Hati hamba, ya. Ini masuk lebih jauh lagi. Diberi tugas apakah melakukan demi menjawab panggilan Tuhan atau kesempatan. Aku tampil, tas, baju, sepatu, semir, putih, abang, ijo. Apa salah Pak itu? Ya ndak toh, ya apik toh. Luwes didelokkan patut. Aja kaya badut, abang kuning ijo kan kaya badut ya ora luwes. Tapi masalahnya bukan di situ. Ketika pelayanan itu memberi yang terbaik ndak? Ketika pelayanan doa ndak? Ketika pelayanan puasa ndak? Atau ketika pelayanan lagune apa ya? Wis sing wingi wae. Nah, berarti kan ndak melayani Tuhan kan? Hanya melaksanakan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Kalau seperti itu berkenan enggak di hadapan Tuhan? Seperti itu ada upahnya enggak? Jawab sendiri. Ketika saat melayani ada peraturan, harus belajar, ya, tepat waktu, setengah jam sebelumnya. Kalau di Semarang, saya pernah ngajak Semarang tim, semua ngajak ke Semarang untuk melihat. Kita itu jangan merasa sudah paling hebat, sudah cukup, tidak mau belajar. Semua pelayan itu 1 jam sebelum mulai itu sudah standby, alat-alat disiapkan dan seterusnya. Nah, itu aturan kan sebetulnya kan sedang mendorong. Kita sedang melayani Tuhan, berilah yang terbaik. Jangan kurang, aduh, piye ya, teko jagong main-main, loh kok fales? Wah, iki sapa sing nyetel dadi ora penak. Loh piye toh pelayanan ya tugasnya tanggung jawabmu apa? Kalau pegang bass, ya bassnya sudah kamu setel sebelumnya, sebelum mulai. Jangan nyalahkan siapa yang disalahkan? Kucing, tikus, merubah semua setelan. Nah itu kan tidak tahu melayani siapa itu, pelayanan seperti itu. Asyir misalnya, asyir kan logikanya setengah jam sebelum sudah datang, sebelum ada orang, jangan sudah penuh baru datang. Sorry ya terlambat. Sesuk ora tenan? Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Hati yang Tuhan lihat itu, bukan aktivitas. Kalau dimarahi, males. Aku gak pelayanan lah. Atau mau maju dengan memberi yang terbaik. Ya. Kemudian saat dalam pelayanan diganti posisi. Apakah marah karena pelayan di bidang yang senangnya dihentikan? Atau tetap maju melayani? Ya, pokoknya melayani itu adalah bukan melihat manusianya. Manusia itu kan silih berganti. Saya nanti diganti orang, ya orang lain. Ya, tidak selamanya saya melayani. Nah perlu saya kasih tahu, saya bukan aleman ya, hanya kasih tahu. Ini retina mata saya ini agak beda. Saya tanya sama istri saya, ini apa ya? Apa kolesterol? Kemudian kemarin periksa, semuanya bagus ya, sampai kaget. Kok ciamik gitu ya, bagus semua.
Tapi ini ada bulet-bulet, kadang-kadang ada rambutnya, kacamata ya resik iki apa ya? Wis percuma ora usah dipikir. Contohnya Bu ini pergi ke Singapura diperiksa ini. Kenapa ini? Dokter ini itu namanya sudah usur Bu. Ya, jadi wis tuwa metu aneh-aneh itu rasa macam-macam, rasa bingung. Ya, dalam hal ini kan saya menyadari tubuh ini kan debu tanah, ada unsur kelemahannya, bukan tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kemuliaan kan beda. Ya, jadi kita ini melayani siapa? Kenaan Pak Paulos, Pak Paulos kenaan. Kalau kamu enggak mau ya saya ganti orang lain. Kalau semua orang enggak mau gimana? Ya cari full timer. Gitu kan gampang toh. Saya itu memberi kesempatan melayani supaya Anda berjasa sebetulnya. Bukan minta penghargaan saya. Kalau saya menghargai, waduh, saya pasti akan memberi penghargaan yang terbaik, percayalah. Tuhan yang tahu hati saya. Sembayangnya terus ngomong. Ya, sekarang kesimpulan saja. Ya. Dunia melayani demi bisnisnya, prestasi diri sendiri. Ya, usahanya supaya sukses lah. Yang melayani ya tak lakoni. Dalam Tuhan melayani dengan tujuan agar muncul sifat Kristus. Apa itu salah satunya? Hati hamba. Hiduplah dengan kepribadian Kristus, maka hidup kita bisa menjadi kesaksian. Ya, kalau Bapak Ibu mau melihat lebih jauh lagi ya YouTube aja lah serinya yang lalu, karena itu sekolah Alkitab sebetulnya. Dan berpikir sekolah Alkitab itu harus menuju kemana, tidak, itu ibadah ini ya sekolah Alkitab. Apa yang kita dapat selama ini? Apakah itu merubah hidup kita atau tidak sama sekali? Ya itu free will. Tuhan tidak pernah memaksa. Saya juga tidak akan ngancam, tidak. Saya hanya menjelaskan saja. Kehendak bebas itu Tuhan hargai. Maksud Tuhan menghargai, saya tidak menghargai. Saya hanya mengingatkan, nanti setelah kematian kita baru kita tahu itu. Baik. Kita datang pada Tuhan saja, kita naikkan pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, terima kasih.
hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesus, Yesusku, Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar isi hati-Mu. Kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan talenta. Kami mau untuk melayani apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong untuk mengatasi keakuan kami, sehingga kami pun dengan rendah hati mau melayani sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Semuanya sebagai rasa syukur dan terima kasih Kau yang sudah menyelamatkan hidup kami. Bahkan Kau memiliki rencana untuk menjadikan kami alat-alat kemuliaan-Mu. Kami sadar semuanya itu pasti digenapi sebagai rasa syukur segala rencana-Mu yang begitu indah luar biasa. Selayaknya kami memberi yang terbaik sesuai apa yang bisa kami lakukan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena kami hadir, sehingga kami boleh mendengar isi hati-Mu. Kami terima semua pesan-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri pada ini dengan bangkit berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami juga bersyukur karena hadir sehingga bisa mendengar nasihat, teguran, kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya selama kami masih hidup, artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami memperbaiki diri sebelum terlambat. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya kami sebagai anak Allah memiliki pengawal yang akan melindungi kami dari yang jahat. Sehingga perjalanan pulang kami baik di dalam kota maupun keluar kota akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, tak kurang suatu apapun, karena kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di pemandangan Tuhan, sehingga kami menerima anugerah itu. Dan akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.